Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para siswa sekalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Pada video ini akan kita bahas materi bab 3 dari kelas 8 dengan judul memaknai peraturan perundang-undangan. Ada 3 sub materi dari bab 3 ini. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu KD pada materi kita hari ini. Bisa kalian baca sendiri KD yang ada 4. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan memberikan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itulah pengertian dari peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya atau tingkatannya paling tinggi. Kemudian di urutan kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nomor 4, peraturan pemerintah atau PP. Nomor 5, peraturan presiden atau Perpres. Nomor 6, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Ini sesuai dengan nomor urutnya, yang paling tinggi memiliki hierarki yang paling atas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tadi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu bagaimana cara menyusun atau membuat peraturan tersebut. Yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh PPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan atau amandemen.
Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, untuk merubah atau mengamandemen ada ketentuannya. Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Selanjutnya, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi, untuk merubah Undang-Undang Dasar ini syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jika sidang MPR tidak dipenuhi atau tidak dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota, maka tidak bisa dilakukan perubahan karena tidak memenuhi quorum. Nah, aturan yang lainnya khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itulah ketentuan mengenai perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Aturan yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan MPR dan ketetapan MPRS yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat dan pasal 4 ketetapan MPR Republik Indonesia. Artinya, ketetapan MPR ini adalah ketetapan yang keluar saat dulu MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagian TAP MPR-nya masih berlaku dan sebagiannya sudah tidak berlaku. Nah, untuk saat ini MPR tidak lagi mengeluarkan produk sebagai ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Bagaimana proses pembuatan undang-undang? Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden,
Selanjutnya, rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Itulah proses pembuatan undang-undang. Sedangkan untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Dan yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Itulah undang-undang dan Perpu memiliki derajat yang sama. Kemudian yang berikutnya, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Dan yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Itulah tahap penyusunan peraturan pemerintah atau PP. Nomor 5 adalah peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunannya, yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Kemudian selanjutnya, Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan Perda Provinsi. Yang pertama,
rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Apabila diusulkan oleh DPRD provinsi, maka tahapannya yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi, dan apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, apabila rancangan itu diusulkan oleh gubernur, maka beda lagi. Proses penyusunannya adalah yang pertama, gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi, dan apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Itulah proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang terakhir adalah perda kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga perda dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Proses penyusunannya sama tadi, bisa diusulkan oleh DPRD kabupaten atau oleh bupati atau wali kota. Apabila diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, maka urutannya DPRD mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian DPRD membahas bersama bupati atau wali kota. Kemudian apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda itu kemudian disahkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian jika diusulkan oleh bupati atau wali kota, sama juga prosesnya, hanya saja bedanya di sini bupati atau wali kota yang mengajukan rancangan terlebih dahulu. Itulah tadi macam-macam peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia beserta proses penyusunannya. Ini sudah diurutkan mulai dari peraturan yang paling tinggi hingga peraturan yang paling rendah. Semoga dapat dipahami. Materi berikutnya kita lanjutkan di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.